Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Hello guys, annyeonghaseyo yorobun. Kita doakan semua selalu sehat dan bahagia. Di video kali ini kita akan membahas drama Korea Love Alarm yang pada tanggal 12 Maret 2021 nanti akan ditayangkan season yang kedua guys. Love Alarm bergenre drama, friendship, comedy, romance, school, dan youth. Dan drama ini dipercayakan kepada sutradara In Na-jung yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Korea, diantaranya adalah The Innocent Man, drama spesial Snowy Road, Oh My Venus, Fight for My Way, dan yang terbaru adalah Love Alarm Season 2 dan Mine. Sedangkan untuk penulis naskah dipercayakan pada Lee Ayon dan Seo Bora yang sama-sama menjadi penulis naskah untuk drama Korea Coffee Do Me a Favor. Sebelum kita bahas drama Love Alarm, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis guys. Like dan dukung terus untuk kemajuan channel Refsuto Mix Random. Oke, kita langsung saja. Sebelum pembahasan drama Love Alarm season yang kedua, pertama kita akan merekap ulang drama Love Alarm season yang pertama guys. Love Alarm season yang pertama ditayangkan tanggal 22 Agustus 2019 di Netflix. Sebanyak hanya 8 episode saja guys. Drama serial ini diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama karya Chon Keong. Ceritanya sangat menarik mengenai percintaan kehidupan romansa di sekolah dengan sebuah teknologi dari aplikasi ponsel yaitu Love Alarm. Suatu aplikasi cinta yang bisa mendeteksi keberadaan orang yang mencintaimu guys dalam radius jarak 10 meter. Aplikasi ini juga menunjukkan jumlah berapa orang yang menyukaimu. Tapi aplikasi ini tidak menjelaskan secara detail spesifik mengenai siapa orang yang menyukaimu. Wow, tetap keren banget kan aplikasinya. Tapi juga karena aplikasi ini terjadilah banyak keributan perkelahian karena aplikasi ini tidak mengenal gender guys. Menjadi suatu hal yang memalukan karena hal yang tabu bagi mereka kalau disukai sesama jenis guys. Terus kalau alarm cinta berbunyi karena seseorang yang tidak diinginkan, tetap saja menyakitkan. Tetap saja orang yang tidak menyukai akan lari karena love alarm guys. Tapi hal yang membahagiakan adalah jika kedua pasangan saling menyukai dan love alarm mereka berbunyi, perasaan yang indah adalah mengetahui ada seseorang yang ada di sampingmu. Love Alarm membuktikan kalau kamu sungguh menyukai orang itu guys. Tetapi selain itu juga banyak hal mengerikan yang terjadi karena aplikasi cinta ini guys. Karena aplikasi ini hanya memberitahu siapa yang menyukaimu, bukan menjamin keselamatan atau kebahagiaanmu. Jadi berhati-hatilah. Drama yang menarik guys. Drama Love Alarm menceritakan tentang cinta segitiga antara siswa terpopuler Hwang Sun-oh, sahabat masa kecilnya Lee Hae-young, dan seorang cewek biasa di sekolah yang sama yang bernama Kim Jo-jo. Di awal drama dibuka dengan sebuah hati yang besar memenuhi langit tak berawan dan semua pandangan tertuju pada awan itu. Di penyeberangan jalan itu terlihat Kim Jo-jo yang menerima pemberitahuan di ponselnya bahwa seseorang dalam jarak 10 meter mencintainya. Ternyata di seberang jalan ada Hwang Sun-oh yang juga akan menyeberang, tapi di situ juga ada pria lain yaitu Lee Hae-young. Dan cerita pun kembali ke masa 4 tahun yang lalu di mana mereka bertiga masih bersekolah. 4 tahun yang lalu, saat Hwang Sun-oh pulang dari Amerika dan berniat untuk menemui sahabat masa kecilnya Lee Hae-young yang tidak menyambutnya di bandara, Hwang Sun-oh hanya dijemput oleh Kim Min-jae. Kim Min-jae membawa Hwang Sun-oh ke tempat orang tuanya yang lagi kampanye guys. Hwang Sun-oh tidak menyukainya dan hanya ingin bertemu Lee Hae-young. Segeralah Kim Min-jae mengantar Hwang Sun-oh pergi ke tempat kerja paruh waktunya Lee Hae-young. Di sana terlihat Lee Hae-young sedang menunggu seseorang. Ternyata seorang wanita. Ternyata karena ini Lee Hae-young mengabaikan semua pesan dan teleponnya Hwang Sun-oh guys. Tapi anehnya Lee Hae-young hanya mengikuti wanita itu dan hanya melihat dari kejauhan saja guys. Aneh sekali. Dan kejadian itu disaksikan oleh Hwang Sun-oh. Di rumah, Hwang Sun-oh protes pada Lee Hae-young yang mengabaikannya. Ternyata Hwang Sun-oh dan Lee Hae-young adalah sahabat sejak kecil dan sudah bersama seperti saudara. Di hari berikutnya, Hwang Sun-oh juga masuk ke sekolah yang sama dengan Lee Hae-young. Dan saat itu Love Alarm sudah menjadi tren guys. Di hari pertama, aplikasi Love Alarm Hwang Sun-oh berbunyi terus-menerus guys. Wah, di hari pertama sekolah, Hwang Sun-oh sudah disukai banyak wanita guys. Dan di sekolah inilah Hwang Sun-oh dan wanita itu bertemu lagi. Tapi love alarmnya Hwang Sun-oh gak bunyi, kan aneh.
Hal itu membuat Hwang Sun-oh penasaran guys. Wanita itu adalah Kim Jojo, seorang siswi biasa di sekolah, cantik dan pintar. Pada saat bertemu Hwang Sun-oh, Kim Jojo belum punya ponsel yang bisa menginstal love alarmnya guys. Jadi ya nggak kedeteksi perasaannya guys. Kim Jojo bekerja paruh waktu yang sama juga dengan Lee Hae-young dan masih bekerja di swalayan milik bibinya guys. Dan sudah punya pacar namanya Il-sik yang jago karate, tapi sepertinya cuma teman yang suka saja. Cuma teman dekat sepertinya. Dan bersahabat dengan Kim Jang-go yang ternyata menyukai Il-sik, tapi Il-sik nggak menyukai Kim Jang-go guys. Kim Jojo juga mempunyai nenek yang saat ini dirawat di rumah sakit. Selain itu, Kim Jojo juga mempunyai sepupu satu sekolah bernama Bak Gul-mi yang selalu membencinya. Dan Bak Gul-mi sangat menyukai Hwang Sun-oh guys. Suatu ketika, Hwang Sun-oh dan Lee Hae-young pulang bersama dan di perjalanan melihat Kim Jojo. Hwang Sun-oh menanyakan kepada Lee Hae-young, apakah kamu menyukai Kim Jojo? Lee Hae-young tidak pernah mengakuinya guys dan mengatakan kalau Kim Jojo sudah punya pacar. Perjalanan yang tak terduga antara Kim Jojo dan Hwang Sun-oh membuat suatu kejadian yang mendebarkan terjadi di antara mereka guys. Mereka berciuman dan hal itu diketahui oleh Kim Jang-go. Kejadian lucu saat Bak Gul-mi menyalakan love alarm dan ingin Hwang Sun-oh membunyikan love alarmnya guys. Tapi ternyata Chan Dugo yang menyukainya dan membunyikan love alarmnya guys. Lucu sekali. Bak Gul-mi jadi ketakutan. Chan Dugo mengajak Bak Gul-mi untuk bertemu di sebuah taman. Tapi jelaslah Bak Gul-mi mengabaikannya guys. Bak Gul-mi memilih melarikan diri. Di saat Chan Dugo menunggu Bak Gul-mi di taman, Chan Dugo malah bertemu dengan Kim Jojo guys. Karena Bak Gul-mi nggak datang, hadiah ponsel yang dikhususkan untuk Bak Gul-mi akhirnya diberikan Chan Dugo pada Kim Jojo guys. Sejak saat itulah Kim Jojo mengaktifkan aplikasi love alarmnya. Di sekolah, Il-sik mendatangi Hwang Sun-oh dengan marah karena foto Hwang Sun-oh mencium Kim Jojo yang dikirim seseorang ke ponselnya membuat keributan di sekolah guys. Il-sik memukuli Hwang Sun-oh sampai babak belur guys. Lee Hae-young yang mendengar kejadian itu segera membantu Hwang Sun-oh dan mereka sama-sama babak belur. Setelah perkelahian itu, Hwang Sun-oh mengeluh kesakitan di wajahnya dan Lee Hae-young bertanya, kenapa Hwang Sun-oh membiarkan Il-sik untuk memukulnya? Kenapa tidak membalasnya? Hwang Sun-oh menjawab, karena dia sudah mencium Kim Jojo. Mendengar itu, raut wajah Lee Hae-young berubah masam guys. Hwang Sun-oh kembali menanyakan apakah kamu suka Kim Jojo atau tidak, dan Lee Hae-young tetap menyangkalnya guys. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk tidak saling bertanya, karena mereka hanya akan saling menjawab dengan kebohongan. Tapi Hwang Sun-oh ingin Lee Hae-young memasang love alarm juga, dan pilihan nantinya tergantung pada Kim Jojo guys. Dampak dari foto itu ternyata sampai gosip dan membuat Kim Jojo dibenci seluruh sekolah guys. Tapi Hwang Sun-oh mendatangi kelas Kim Jojo dan menggenggam tangannya dan mengajaknya pergi keluar kelas. Suasana itu semakin menguatkan Kim Jojo. Tapi sebelum itu, Kim Jojo sudah menemui Il-sik dan menyelesaikan masalah mereka kalau mereka tidak saling menyukai dan sebenarnya mereka hanya teman saja. Lalu, mengapa perasaanku sekacau ini? Aku tidak tahu. Mungkin kita hanya saling terbiasa. Tidak ada yang bisa dilakukan orang lain saat kamu menyukai seseorang. Kita terus menyukai seseorang meski tidak ada jaminan perasaan kita akan terbalas. Kenapa mencurahkan waktu dan usaha untuk mencintai sepenuh hati kita, padahal orang itu bukan dia? Ada kejadian di akhir episode 3 saat Kim Jojo memeriksa ponselnya, ada seseorang yang menyukainya. Kim Jojo mencarinya dan mengira adalah Hwang Sun-oh, tapi ternyata adalah Lee Hae-young guys. Tentu saja Kim Jojo terkejut karena Lee Hae-young sahabatnya Hwang Sun-oh. Bak Gul-mi semakin membenci Kim Jojo, sementara itu hubungan cinta antara Kim Jojo dan Hwang Sun-oh semakin mendalam. Dan lewat aplikasi Love Alarm membuktikan kalau mereka saling menyukai. Keajaiban dua orang yang saling menyukai. Sekolah mereka mengadakan karya wisata ke Pulau Jeju dan di sana terjadi sesuatu yang membuat Kim Jojo berhalusinasi, mengingat kenangannya yang mengerikan di masa lalu saat kebakaran yang membuat orang tuanya meninggal guys. Dan itu membuatnya depresi, mencari Hwang Sun-oh. Hwang Sun-oh menghiburnya dan membawanya ke pantai. Tapi setelah kembali dari pantai, terjadi kecelakaan guys. Dan setelah kejadian itu, Hwang Sun-oh menjadi sulit dihubungi dan sulit ditemui di rumahnya. Dan teman-temannya di sekolah menggosipkan kalau kecelakaan itu gara-gara Kim Jojo guys. Dan setelah melihat keluarganya Hwang Sun-oh yang keras dan terlalu tinggi, Kim Jojo merasa tidak percaya diri menyukai Hwang Sun-oh guys. Kim Jojo seperti menyesal membunyikan love alarmnya Hwang Sun-oh. Tidak ingin tersakiti dan tidak ingin menyakiti guys. Bukannya aku tak menyukaimu, aku hanya ketakutan. Jalanku masih panjang, namun aku terlalu lemah karena itu aku meninggalkanmu. Kukira menyukai seseorang akan terasa indah dan menyenangkan. Semakin aku menyukainya, semakin aku takut kehilangan dia.
Kim Jojo juga curhat pada Chen Dugo, dan Chen Dugo juga tidak ingin Kim Jojo patah hati seperti dirinya. Saat kau menyukai seseorang, sangat sulit untuk menghentikannya, dan mungkin tidak ada cara untuk menghentikannya. Chen Dugo mengirimkan pesan dengan gambar perisai di dalamnya. Dan cerita langsung ke 5 tahun ke depan, Love Alarm semakin terkenal dan mendunia. Kim Jojo sudah bekerja di event organizer wedding guys. Terlihat mereka bertiga bertemu di penyeberangan dan berlalu begitu saja. Di tahun itu banyak kejadian mengerikan, kematian, bunuh diri massal karena aplikasi Love Alarm ini guys. Wow, tapi tetap drama ini adalah drama romantis, bukan drama thriller. Waktu berlalu dan tampaknya Hwang Sun-oh juga sudah bersama seorang wanita, yaitu seorang model bernama Lee Yuk-jo. Walaupun mereka bersama, Hwang Sun-oh tidak pernah membunyikan Love Alarmnya Lee Yuk-jo. Sedangkan Lee Hae-young masih sendiri guys. Akhirnya Lee Hae-young dan Kim Jojo bertemu lagi, dan Lee Hae-young mengatakan kalau dia selama ini menunggu Kim Jojo. Lee Hae-young memutuskan untuk mengejar cintanya pada Kim Jojo tanpa Love Alarm guys. Lee Hae-young juga menanyakan pada Hwang Sun-oh apakah dirinya masih menyukai Kim Jojo. Hwang Sun-oh mengatakan tidak suka pada Kim Jojo, dan Lee Hae-young mengatakan kalau dia masih menyukai Kim Jojo dan akan berusaha. Kenapa Hwang Sun-oh dan Kim Jojo berpisah? Karena Kim Jojo saat itu bingung, takut karena tidak ingin tersakiti dan menyakiti Hwang Sun-oh. Memilih untuk tidak menyukai siapapun dan memilih untuk sendiri guys. Jadi Kim Jojo dibantu oleh Chen Dugo, Love Alarmnya dipasang perisai yang hanya satu-satunya di dunia guys. Ada suatu program yang disebut dengan perisai agar Love Alarm orang yang disukai tidak berbunyi saat aplikasi Love Alarmmu menyala. Jadi orang yang kamu sukai tidak mengetahui perasaanmu guys. Gara-gara aplikasi Love Alarm, Kim Jojo dan Hwang Sun-oh berpisah. Banyak spekulasi tebakan kalau Chen Dugo adalah pencipta aplikasi Love Alarm, karena juga Chen Dugo bisa mengembangkan perisai untuk Love Alarm. Tapi di akhir episode 6, Chen Dugo sepertinya meloncat dari jendela setelah menghapus fotonya bersama Mbak Gulmi guys. Dan perisai Love Alarm hanya bisa dimatikan oleh pengembang. Oke. Tapi sampai akhir episode kejelasan mati atau tidaknya Chen Dugo tidak dijelaskan guys. Di episode 7, Lee Hae-young mulai mendekati Kim Jojo. Mereka bertemu lagi dan Lee Hae-young hanya ingin Kim Jojo mengetahui perasaannya guys. Cinta segitiga memang ruwet guys. Sedangkan Hwang Sun-oh mencari Kim Jojo lagi untuk meminta penjelasan kenapa mereka dulu berpisah. Dan Kim Jojo tidak bisa menjelaskan apapun kepada Hwang Sun-oh guys. Kim Jojo hanya meminta maaf. Hwang Sun-oh juga kebingungan karena Kim Jojo mulai dekat dengan Lee Hae-young dan Lee Hae-young akan pindah dari rumah Hwang Sun-oh. Di episode ke-8, Lee Hae-yeon membunyikan Love Alarmnya Kim Jojo. Sebenarnya waktu adegan ini admin juga bertanya-tanya, aduh gimana nih, perjuangan Lee Hae-young hebat banget, Lee Hae-young baik banget guys. Gimana kalau Kim Jojo menerima cinta Lee Hae-young? Bagaimana nasib cintanya Hwang Sun-oh guys? Oke. Admin konflik batin menonton drama ini guys. Kim Jojo memang mulai membuka pintu hatinya, tapi Kim Jojo jelas mengalami konflik di sini. Dan di mana hatinya berada tetap menjadi misteri guys. Kebersamaan Lee Hae-young dan Kim Jojo dilihat sendiri oleh Hwang Sun-oh guys. Hwang Sun-oh menemui Kim Jojo dan ingin kembali seperti dulu. Saat Hwang Sun-oh dan Kim Jojo bersama, Hwang Sun-oh menyalakan aplikasi Love Alarmnya. Lagi-lagi admin konflik batin guys. Hanya aplikasi Love Alarmnya Kim Jojo saja yang berbunyi dan Hwang Sun-oh sedih. Hwang Sun-oh meminta ingin melihat dan mendengar sendiri agar Kim Jojo membunyikan Love Alarmnya Lee Hae-young. Sebenarnya sebelumnya Kim Jojo menyesal memasang perisai pada Love Alarmnya untuk menghindari Hwang Sun-oh. Meskipun Kim Jojo membeli ponsel baru dan sekali lagi menginstal Love Alarm, perisai tetap aktif guys. Pada saat pembukaan peluncuran aplikasi Love Alarm terbaru 2.0, banyak terjadi pro dan kontra. Dan di akhir drama, Kim Jojo mengejar Hwang Sun-oh dan Lee Yuk-jo dalam radius 10 meter. Love Alarm Kim Jojo berbunyi. Lee Yuk-jo hanya bisa terkejut ternyata yang disukai Hwang Sun-oh adalah wanita biasa seperti Kim Jojo. Dan selanjutnya, Lee Hae-young datang membunyikan Love Alarmnya Kim Jojo. Dan di situ Hwang Sun-oh tidak mendengar bunyi Love Alarmnya Lee Hae-young guys. Dan cerita berakhir dengan menggantung. Apakah perisai Love Alarmnya Kim Jojo akan terungkap di season kedua? Di Love Alarm Season 2, aplikasi Love Alarm meluncurkan pembaharuan Love Alarm 2.0. Pembaharuan tersebut memungkinkan penggunanya untuk mengetahui siapa saja yang berpotensi untuk menyukai mereka di masa mendatang. Kim Jojo yang masih menyembunyikan perasaannya kepada Hwang Sun-oh
dengan perisai aplikasi Love Alarmnya akan menemukan berbagai perubahan kecil dan besar dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh aplikasi Love Alarm ini guys. Meski telah lulus SMA dan beranjak dewasa, kekhawatiran dan konflik yang sama di antara ketiganya masih belum bisa terselesaikan juga. Cerita yang rumit, tapi drama ini masih membuat penasaran kan? Dan admin menunggu juga drama ini karena pastinya akan banyak kata-kata yang bagus, penggalan kata-kata romantis yang pastinya kalian tunggu juga kan? Drama Love Alarm season yang kedua akan ditayangkan mulai tanggal 12 Maret 2021 di TVN dan Netflix. Hanya sebanyak 6 episode saja guys. Kim So Hyun sebagai Kim Jojo, Song Kang sebagai Hwang Sun Oh, Jung Garam sebagai Lee Hae-young, Go Min Si sebagai Bak Gul-mi, Sim Si Young sebagai Bae Kyung Hee, Kim Si Eun sebagai Yuk Jo. Kita akan selalu memberikan drama terbaru dan terbaik yang akan menemanimu di rumah. So guys, jangan lupa subscribe dan support terus channel Resuto Mix Random.